malamnya, tengah malam guys, jam 3-an, jam segitu, tiba-tiba perut aku membesar, kayak dikompa gitu, kayak diisi angin, kayak orang disantet, kayak orang hamil. Terus aku ngomong sama dokter, "Dok, aku takut, aku takut, aku takut." Gitu terus, aku ngomong kayak gitu terus sama dokter. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel YouTube aku. Di konten kali ini aku cuma kayak pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman aku soal operasi usus buntu. Jadi sebenarnya operasi usus buntu tuh notabene operasi kecil-kecilan ya guys. Cuma operasi usus buntu yang aku jalanin ini tergolongnya bukan kecil lagi. Soalnya udah akut. Jadi tujuan aku bikin konten kali ini tuh biar cukup aku aja gitu, jangan kalian. Maksudnya apa? Jadi kalian jangan niru aku yang udah ada gejalanya sebenarnya. Udah ada gejalanya dari dulu banget, bertahun-tahun yang lalu, tapi aku nganggapnya kayak ya sakit perut biasa. Karena emang gejala usus buntu kan perutnya sakit ya guys. Ya sakit perut biasa, oles minyak angin doang, habis itu udah kayak gitu aja, berangsur-angsur nyampe bertahun-tahun ya. So aku di sini bakal mencoba ngejelasin, mungkin nggak bisa rinci-rinci banget ya guys karena takut durasinya kepanjangan, jadi aku ringkas aja. Jadi pas aku zamannya SMA itu guys, SMK ya, tahun 2010, 2011, 2012, tahun segitu ya. Misalnya aku lulus 2012. Nah, di 3 tahun itu aku kadang ngerasa sakit perut guys. Sakit perut di perut kanan bagian bawah. Dan itu lumayan agak sering sih. Cuma aku mikirnya kan, paling sakit perut biasa. Sakit perut biasa. Aku mikirnya selalu kayak gitu. Paling diolesin minyak angin, minyak kayu putih, fresh care, apalah itu. Aku selalu kayak gitu doang penanganannya. Nggak pernah juga sih yang ngomong ke orang tua, sakit perut apa gimana. Aku cuma ya udahlah, sakit perut biasa ya, makanya itu kalian jangan kayak gitu. Nah, berlanjut bertahun-tahun aku di Taiwan, sesekali aku juga masih ngerasain sakit kayak gitu. Sakit perut bagian kanan bawah itu masih sering, lumayan cukup sering ngalamin juga. Cuma ya sekali lagi aku bodohnya tuh kayak cuek gitu, paling ini, paling itu, udah kayak gitu terus. Ceritanya seminggu sebelum akhirnya aku dioperasi, sakitlah lagi perutnya itu. Cuma bedanya itu sakit perutnya tuh di bawah, di bagian sini, apa ini, ulu hati ini, di sini ini. Sakitnya tuh lumayan cukup sakit. Terus aku ya akhirnya mutusin buat check up kan ke klinik biasa, klinik terdekat aja, diantar sama temen. Check up, terus dokternya nggak ngomong harus operasi usus buntu, nggak ngomong, cuma dikasih obat doang. Katanya kalau minum obat ini nanti juga nggak sakit lagi. Dan emang iya, obatnya kan dikasih buat 3 hari. Nah, selama minum obat itu perutnya nggak kambuh lagi, udah enakan, badannya juga udah seger. Tapi setelah obatnya habis itu mulai lagi. Tapi ini ditambah sama demam. Yang kemarin kan gak demam, cuma sakit perut doang. Ini ditambah sama demam. Akhirnya aku mutusin buat ngomong ke menantunya Akong. Dulu kan aku tahun kemarin masih jaga Akong ya guys. Terus aku telepon, terus dianterin lah aku ke klinik. Beda lagi kliniknya, bukan klinik yang kemarin aku check up itu. Terus dokternya juga nggak ngomong lagi kalau harus operasi usus buntu, nggak ngomong. Cuma mungkin karena efek badan aku panas ya, dikiranya cuma kan mau itu ya demam. Dikasihlah obat buat 3 hari lagi. Minum, demamnya udah hilang, terus sakit perutnya juga udah agak enakan. Dipikir aku ya udah berarti udah sembuh ya kan, karena pas tanggal
21-nya itu udah seger, udah bisa hai ketawa sama temen aku. Temen aku juga malamnya sempat minta bantuan aku buat kerokin badannya, ya masih ketawa-ketawa, masih kayak normal gitu. Tapi 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 malamnya, tengah malam guys, jam 3-an, jam segitu, tiba-tiba perut aku membesar, kayak dikompa gitu, kayak diisi angin, kayak orang disantet, kayak orang hamil berapa bulan ya kira-kira, nggak tahu juga sih, belum pernah hamil. Intinya perutnya tuh mendadak gede, terus kenceng, terus keras. Aku saat itu bingung dong, ya Allah kok sakit banget, sakitnya minta ampun, sakitnya. Aku mau ngasih tahu ke bos, masih jam segitu ya, aku ngerasanya nggak enakan sendiri. Akhirnya aku sabar dong, nyampe jam 4 tetep malah nambah sakit. Udah aku olisin minyak angin, udah aku apain, tetep aja. Akhirnya terus aku inisiatif buat telepon temen aku. Kebetulan temen aku Mbak Diana itu orangnya jam 4 subuh juga udah siap-siap mau sholat subuh biasanya, karena aku sedikit tahu kebiasaan dia kan. Aku telepon lah ke Mbak Diana, ngomong, Mbak bisa kesini nggak? Aku nggak ngomong sakit perut gimana, kamu kenapa Kak? Udah kesini aja, aku udah nggak sanggup buat ngejelasin gitu. Terus ya udah ya aku ke situ. Terus datanglah temen aku, dia kaget, loh perut kamu kenapa Kak? Kok gede terus kenceng terus keras gitu ya? Aku nggak bisa ngomong apa, kok tuh Mbak sakit, aku cuma ngomong kayak gitu. Ya udah coba aku kerikin ya, katanya. Dikerikin, dipijitin sama dia. Tetap nyampe jam 6:30 ada temen aku satu lagi namanya Teh Elis datang. Terus dia ngomong gini, mungkin masuk angin kali Dek, ini aku udah bawain tolak angin, nanti aku seduh pakai air hangat. Terus diseduhlah tolak angin pakai air hangat itu. Aku suruh minum, aku nurut minum itu. Minum, selang berapa detik aku muntah. Herannya muntahannya itu cairan warna kuning guys, kuningnya kuning bener-bener kuning gitu. Terus teman-teman aku nanya, kamu makan apa Kak? Kok muntahan kamu kuning banget? Perasaan, kataku, aku nggak makan sesuatu yang kuning gitu, makanan yang kuning. Nah mereka di situ udah mulai curiga tuh. Akhirnya bos aku yang kebetulan tinggal di depan rumah aku, kan bos aku ada 3, ada yang di luar, di beda kota, beda desa, terus satu laginya ya yang di depan rumah yang aku tinggalin sama Kong. Mereka keluar mau nganterin anaknya sekolah. Temen aku inisiatif tuh, Mbak Diana ngomong ke bos aku kalau Ika lagi sakit. Terus bos aku datang, bentar ya aku nganterin anak aku dulu sekolah, kayak gitu. Jadi mereka nganterin anak sekolah, abis itu balik lagi jemput aku, bawa aku ke rumah sakit, karena mungkin mereka udah takut aku kenapa-napa, jadi mereka bawa aku ke rumah sakit terdekat. Otomatis rumah sakit terdekat itu rumah sakit yang kecil, bukan yang rumah sakit gede. Dibawalah aku ke situ, di CT scan lah, di apa, di check up segala macem lamanya gitu. Terus hasilnya itu keluar, ternyata aku harus dioperasi usus buntu. Sumpah sih itu aku shock banget dengernya. Cuma yang nungguin aku kan mantunya Akong ya, mantu cewek itu. Nggak usah khawatir katanya, operasi usus buntu tuh operasi kecil, paling segini sayatannya. Terus udah agak tenang tuh aku, ya udah bismillah aja gitu kan. Tapi di rumah sakit itu kan karena rumah sakit kecil, jadi alat-alatnya kurang lengkap. Dokternya nyaranin gini, aku rujuk kamu ke rumah sakit yang lebih gede ya. Jadi ya akhirnya aku dirujuklah aku ke rumah sakit yang lebih gede sambil nahan perut yang masih sakit. Sebenarnya pas jadi aku nyampe rumah sakit itu kan jam 8-an. Rumah sakit kecil itu jam 8-an. Disuntik pereda sakit itu lumayan, udah agak enakan sakitnya. Terus periksa inilah, periksa itu, nyampe jam 11 lebih. Sakit lagi lah aku. Pas mau dirujuk ke rumah sakit yang gede itu kan pakai ambulans ya guys. Sakitnya Masya Allah. Kebayang gak sih? Kan di mobil ambulans itu ada juga sih buat tidurannya, cuma aku gak mau. Aku mau duduk aja gini, duduk senderan gitu kan. Sedangkan namanya mobil ya kecil kayak gini kan, di perut tuh kayak ditonjok-tonjok sakitnya tuh. Aku udah nggak ada punya rasa mau lagi nangis depan mantunya Akong, nangis sama petugas ambulansnya, mana cowok lagi petugasnya, mana masih muda. Terus
Ya mantunya Akong sama petugasnya tuh nyampe nenangin, sabar katanya, bentar lagi nyampe ya, bentar lagi 5 menit lagi, kayak gitu aja mulu. Aku udah aduh sakit banget, aduh kayak gitu gitu. Akhirnya perjalanan berapa menit ya dari itu aku juga lupa, tapi kalau ambulans mah cepet ya, lampu merah kan juga diterabas. Sampai situ jam mepet setengah satu nyampe situ, karena udah ada rujukan dari rumah sakit yang tadi, jadi aku langsung suruh ganti baju operasi ya guys, yang nanti aku pasang di thumbnail, suruh ganti, terus cincin apa aksesoris dicopotin semua. Terus mantunya aku kan nggak ada di samping aku, sibuk beresin administrasi ya, daftar ini anu itu kan. Otomatis di samping aku tuh nggak ada orang sama sekali, aku cuma lihat kanan kiri sambil nahan rasa takut ya. Terus sebelah aku orang Taiwan itu mungkin karena kasihan lihat aku yang kayak gini nangin, nggak usah takut, kamu tuh operasi usus buntu tuh kecil katanya, paling segini gini nenangin. Iya kata aku cuma ngangguk aja. Sampai pada akhirnya dokter cek datang, dia geleng-geleng, kamu tuh katanya sakitnya udah bertahun-tahun, kenapa baru sekarang operasinya gitu. Gimana itu ceritanya kamu bisa nahan sakit bertahun-tahun kayak gitu? Kamu tuh sakitnya udah bertahun-tahun ini, nggak mungkin hari ini doang ini kamu ngerasain gejalanya. Aku cuma diem aja. Terus dokternya mungkin karena ngeliat aku kebingungan ya, ngelus-ngelus kepala, udah katanya nggak usah takut, nanti abis operasi juga udah nggak sakit lagi gitu kan. Dokternya baik, kebapaan banget guys. Nah abis itu jam 1 aku ingat banget, aku masuk ke ruang operasi. Nyampe situ juga aku sempet nangis bentar ya, karena ya gimana ya, keadaan setakut itu. Di samping aku nggak ada siapapun yang supportnya, maksudnya ada mantunya aku, cuma kan maksud aku tuh kayak keluarga gitu kan ya, seenggaknya temen gitu ya. Nggak ada kan, nggak ada sama sekali di situ. Aku di ruang operasi itu, sebelum aku di bis itu aku sempet kayak nangis bentar ya, nangisnya cuma ngeluarin air mata doang. Terus aku ngomong sama dokter, dok, aku takut gitu. Terus aku ngomong kayak gitu terus sama dokter, dan dia ngomong gini, gak usah takut, nanti kamu juga dibius kok, kamu yang tenang ya, udah siapkan buat dibius. Terus aku cuma ngangguk. Aku sebelum dibius itu udah zikir sebisa aku, senyangkolnya aku, apa yang bisa aku baca dibius lah aku. Habis itu udah aku nggak sadar, nggak ingat apa-apa. Aku sadar jam 4 lebih mepet setengah 5 lah ya guys. Aku itu juga pas sadar belum ada di ruang kamar pasien, masih di ruangan kayak orang nih ya, kalau habis operasi dikumpulin jadi satu ruangan. Nah nunggu kita semua siuman baru diantar ke kamar pasien. Nah aku masih di situ. Aku lihat kanan kiri banyak sih yang habis operasi. Terus pas aku siuman itu susternya ngomong gini, kamu udah siuman? Iya. Tapi ngerasain sakitnya yang masya Allah sakit banget. Sakit, mau ini enggak katanya, suntik pereda nyeri tapi bayar diu gitu ngomongnya, bayar 700 NT katanya. Tanpa pikir panjang aku langsung ya mau, disuntik lah. Terus udah agak enakan aku dibawa ke kamar pasien. 3 hari pertama aku dirawat sama orang Taiwan. Jadi kan di sini orang Taiwan ada juga ya yang kerjaannya ngerawatin, ngejagain orang-orang sakit di rumah sakit gitu. Tapi bayarannya itu mahal, sehari 1 juta lebih malah. Berhubung aku tahu harganya mahal, makanya aku request ke bayarannya mahal. Jadi aku ngomong ke agensi aku, suruh nyariin orang Indonesia, dan akhirnya aku dapat, alhamdulillah. Namanya Mbak Ruyanti, alhamdulillah nyampe sekarang juga masih komunikasi. Nanti aku selipin fotonya di sini. Dia orangnya baik banget guys, baik banget, telaten banget ngurusin aku yang bentar-bentar nangis, bentar-bentar ini. Namanya lagi sakit ya, cuma ada dia doang di samping aku gitu ya, seenggaknya baru kenal, tapi sesama orang Indonesia tuh kayak lebih gimana gitu dibanding yang ngejaga orang Taiwan gitu. Aku lebih sering sama orang Indonesia, jadi aku mau ngeluh apa, mau ini apa tuh lebih leluasa. Terus oh iya, aku lupa ngasih tahu,
Jadi ternyata aku baru tahu pas di kamar pasien, pas jam ganti perban kain kasap gitu, ternyata perut aku belum dijahit guys, masih ngebuka, bener-bener ngebuka segini lah ya, sekitar segini, masih ngebuka, lukanya itu sama.